Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan cerminan iman kita dan ketakwaan kita. Bersyukur yang paling utama adalah kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Hud ayat yang ke-93 Allah berfirman, "Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil wa sawfa ta'lamun may ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa man huwa kadzib wartaqibu inni ma'akum raqib." Atau di dalam surat Ibrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi dua ayat ini menekankan bahwa kita disuruh berbuat yang terbaik, mestinya sesungguhnya. Ya qaumi i'malu, Nabi Hud mendakwai umatnya, hai kaumku, i'malu ala makanatikum, berbuatlah menurut kedudukanmu, berbuatlah kamu di tempat kamu masing-masing. Inni amil, maka sesungguhnya aku, katanya Nabi Hud, juga berbuat. Wasaufa ta'lamun, dan kamu nanti akan memetik, akan mengambil buah yang kamu lakukan itu. May ya'tihi 'adzabu yukhzihi, bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan maka dia akan mendapatkan azab yang pedih, yang hina. Wa man huwa kadzib, dan orang-orang yang mana orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wartaqibu inna ma'akum raqib, dan ingatlah bahwa kita semua adalah menunggu, dan saya, katanya Nabi Hud, juga menunggu pada hari pembalasan nanti. Jemaah sekalian, hari ini kita masih hangat memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-109. Moto yang ditulis di dalam milad ini adalah optimis menghadapi COVID-19, menebar nilai utama. Jadi optimisme, pikiran positif ke depan bahwa kita akan mendapatkan balasan terbaik
itu konsekuensinya, tanggung jawabnya kita juga harus berbuat maksimal, berbuat yang terbaik. Jadi tidak ada di dalam kamus Islam, kamus agama kita menunggu satu balasan yang setimpal, yang terbaik yang kita harapkan, yang paripurna, kalau kemudian kita tidak berbuat terbaik dan paripurna juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka tidak menjadi ciri kita sebagai orang Muhammadiyah atau bermuhammadiyah kalau tidak kita menebar nilai yang terbaik tadi, amalan yang puncak yang terbaik juga. Karena terbukti bahwa perbuatan yang terbaik itu sudah dibuktikan oleh organisasi kita Muhammadiyah. Kalau tidak terbaik, maka Muhammadiyah tidak akan langgeng sampai umurnya 109 tahun. Bahkan tadi malam Pak Samsudin mengatakan dalam pengajian di Banyurip itu bahwa mustahil Muhammadiyah ini akan langgeng sampai umurnya 109 tahun ini kalau benar-benar tidak ada satu amalan yang terbukti terbaik bagi umat, khususnya warga Muhammadiyah dan umumnya. Dan juga mengatakan tidak akan lahir sebuah negara yang jelas banyak gagasan-gagasan orang kita Muhammadiyah itu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak ada kamusnya bahwa Muhammadiyah itu kemudian dikatakan ekstrim kanan atau bahkan ekstrim kiri yang kemudian tidak berpancasila, tidak berundang-undang dasar 45 dan lain sebagainya. Karena kalau kita kaji tokoh-tokoh yang kemudian menjadi cikal bakalnya lahirnya kesatuan negara Republik Indonesia itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi momentum, yang menjadi tokoh terdepan untuk menggagas sebuah organisasi, yang organisasi ini sesungguhnya menjadi inspirasi, menjadi cikal bakalnya lahirnya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada Pak Jenderal Sudirman yang disebut Pak Samsudin tadi malam, ada Pak Ki Hajar Dewantoro, pakar lahirnya pendidikan, dan semua tokoh-tokoh yang ada. Itu semuanya adalah karena mereka berbuat terbaik yang kemudian melahirkan Muhammadiyah yang kita rasakan sampai saat ini menjadi fakta dan bukti nyata bahwa perbuatan terbaik itu bermanfaat kepada masyarakat, warga, bangsa, dan khususnya adalah anggota Muhammadiyah. Itu sudah dibuktikan, sudah kita ketahui bersama, sudah kita rasakan manfaatnya. Makanya kemudian Muhammadiyah ini menjadi langgeng sampai umurnya 109 tahun. Bahkan Pak Samsudin tadi mengatakan sekelas Dr. Muhammad Iqbal saja yang mestinya menjadi gurunya Ahmad Dahlan, atau mungkin Muhammad Abdu yang menjadi gurunya Muhammad Iqbal, tidak bisa melahirkan organisasi yang masanya selanggeng Muhammadiyah sampai 109 tahun. Iqbal menggagas tadi malam itu akan mendirikan sebuah negara Pakistan yang ini aja tidak terlaksana sampai kemudian Muhammad Iqbal sudah meninggal dunia. Tetapi Ahmad Dahlan yang menjadi muridnya Muhammad Abdu dan
Muhammad Iqbal itu kemudian bisa melahirkan sebuah organisasi Muhammadiyah yang kita cintai ini menjadi sebuah organisasi yang kemudian umurnya tua, dan semakin tua tidak semakin hancur, tidak semakin tua tidak semakin lapuk, tetapi semakin tua semakin maju, semakin memberikan, menebar manfaat, menebar kemanfaatan kepada masyarakat, warga bangsa umumnya dan khususnya warga Muhammadiyah. Jemaah sekalian, kalau kita runtut seperti ini, maka Ahmad Dahlan sebagai seorang murid dari Abdu dan Iqbal itu tidak kemudian sama hasilnya, tetapi karena pandangan ke depannya, cakrawala berpikirnya menatap masa depan dengan melihat kondisi pada saat itu, Ahmad Dahlan punya pikiran lain, punya ijtihad yang lain. Jadi seperti Imam Ibnu Taimiyah, muridnya Imam Hambali, tetapi sesungguhnya Ibnu Taimiyah tidak semuanya mazhabnya Hambali, tidak. Dia punya mazhab tersendiri. Nah, inilah sebuah contoh, sebuah uswatun hasanah, bahwa tidak selalu murid seseorang itu akan sama dengan gurunya, bahkan bisa melebihi. Ibnu Taimiyah terkenal, barang siapa yang musafir, yang penting ada niat musafir, tidak usah melihat jarak jauhnya musafir, tidak usah melihat kondisi keadaan musafir, susah atau tidak, maka Ibnu Taimiyah mengambil kesimpulan boleh menjamak sholat duhur asar atau maghrib isya, bahkan boleh jamak qashar. Nah, ini sebuah kesimpulan yang sudah dibuktikan juga oleh para doktor yang mengkaji ijtihad Ibnu Taimiyah menjadi orang yang disertasinya sampai kemudian S3 atau doktor. Ini dibuktikan bahwa perbuatan yang terbaik tadi itu satu ilmu yang betul-betul digeluti dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah ilmu itu akan bermanfaat kelak di kemudian hari, yang kemudian bisa kita ambil manfaatnya. Karena apa, jamaah sekalian? Seperti yang saya kutip tadi, Ibnu Taimiyah itu sangat relevan ijtihadnya dengan zaman sekarang. Kalau kita lewat darat, ya, perjalanan mungkin setengah jam atau 1 jam dalam kondisi musafir, dalam situasi mungkin desa atau pulau tertentu yang menyusahkan, maka tidak perlu dihitung kilometernya. Lain dengan pendapat Imam Syafi'i, lain dengan pendapatnya Imam Hambali. Itu kalau dibandingkan kita naik pesawat sini Jerman yang menempuh 8 jam atau mungkin sampai 12 jam, baju kita yang setelikaan itu belum lungset kalau numpak pesawat, kalau naik pesawat. Lah kalau dihitung dengan kilometer, dengan keadaan pulau tertentu, maka tidak ketemu syarat musafir tadi itu yang berbelit-belit. Nah, kemudian mengambil kesimpulan Ibnu Taimiyah itu yang penting niat kita musafir tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musafirnya itu karena niat baik, maka sudah boleh untuk menjamak qashar, sholat maghrib dan isya atau zuhur dengan asar. Sangat kemudian fenomenal dan sangat bisa kita rasakan manfaatnya. Jadi jamaah sekalian, maka itu kemudian betul-betul bahwa wa qul malu fasayarallahu amalakum, berbuatlah kamu sekalian dengan keyakinanmu, fasayarallahu amalakum, maka Allah yang akan menilai, wa rasuluhu, dan utusannya para rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang mukmin beserta atau menjadi pengikutnya itu akan mengambil manfaatnya.
Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kalau sudah begitu, nanti kita akan melihat, akan mendapatkan hasil yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal perbuatan kita itu memang nilainya terbaik dan manfaatnya akan bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita mukmin yang lain. Tetapi sebaliknya kalau amal kita itu tidak terbaik, bahkan kemudian jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Adil berhak untuk mengazab kita. Dan itulah nanti kita akan dikembalikan kepada sebuah kehidupan yang hakiki, yang semestinya, yang tidak ada dusta lagi, yaitu kehidupan yaumil akhir yang semuanya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum pada pagi ini, mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikir kita, bisa memberikan kemanfaatan sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa berbuat terbaik tadi, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.